Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadirati wa tanna syada sallallahu alaihi wasallam katul muqarrabin husan lamu alif hadal kitab Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki sallallahu alaihi wasallam husan laba'ana wa umadina wa jatina wa salma syamma syahina husan lamatina al-asqiya Malang talami lima asati lima ali baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 90. Waqat rotaba, alinea kedua. Waqat rotaba lan teman telah menertibkan sapa Allah Ta'ala fi kitabi dalam kitab Allah Al-Quran at-tolaqa ing tolak. Allah telah membuat aturan main tentang perceraian. Faqala mongko dawuh sapa Allah at-tolaqu marotaini. Tolak itu marotaini 2 kali. Imsakun bima'rufin mongko imsak imsak jogo bima'rufin dipegang kembali atau tasrihun atau saraha dilepaskan bi ihsan. Faja'ala mongko menjadikan sapa Allah atau laqatul ula ing tolak pertama raj'iyatan ing disebut tolak raj'i. Tolak raj'i itu tolak yang suami istri masih boleh kembali untuk rujuk. Takdiban sebagai pelajaran li zaujati maring istri, bukannya istri sesungguhnya juga untuk suami, maksudnya terjadinya perceraian pertama itu masih dibolehkan untuk kembali karena itu sebagai pelajaran untuk suami istri litadzuqa supaya bisa merasakan alamal firoki ing sakitnya perpisahan. Dengan cerai itu akhirnya kan kepikir turu dewean, mangan dewean dan seterusnya, merasakan pedihnya perpisahan. Watu qadira lan memperkirakan khosarata hayatiha ing nelongsone hidupnya aziyati ing pernikahan. Awalnya bersama kemudian sendiri sehingga dia bisa merasakan susahnya dari jomblo lagi. Wadayaqat faliha lan tersia-siakannya anak-anaknya. Anaknya malah tersia-siakan karena asalnya dirawat berdua, bapaknya ono, ibunya ada. Kemudian setelah cerai anaknya kan nggak jelas ikut siapa, ikut ayah atau ibunya dan seterusnya. Itu sehingga kemudian suami istri masih boleh kembali. Summa ja'ala kemudian menjadikan sapa Allah atau laqata saniyata ing perceraian yang kedua raj'iyatan sebagai tolak raj'i juga. Perceraian yang kedua nilainya juga raj'i. Artinya suami istri masih boleh kembali. Iqadan untuk mengingatkan li zaujati maring pasangan al-ghafilati yang lupa. BE lupa setelah nikah, cerai, ada masalah, kemudian rujuk lagi. Begitu rujuk lagi, kemudian cerai lagi. Dia lupa karena dikasih kesempatan. Ada tuh lagu apa itu? Lagu Roma? Perceraian ya? Lagu Roma kayak Anda sudah gak ingat, kayak gak ngerti lagu Roma. Padahal ada teman yang dulu salah satu ustadz kita yang pernah ngisi di kita yang dari Madura, itu hobinya lagu Roma. Kayak Anda nggak lagunya Anda tuh apa tuh? Valen, lagu apa? Nah, di lagu perceraian itu kan ada syair-syair yang menunjukkan ternyata perceraian itu tidak mudah dan kemudian muncul penyesalan. Akhirnya baliklah, oh bukan cerai-cerai lagunya, rujuk kalau nggak salah judulnya. Nah, nanti bisa di-searching di Google lagu rujuk. Allah di dalam Al-Quran ngasih kesempatan manusia, ngasih kesempatan kita 2 kali cerai. 1 cerai, sekali cerai masih bisa rujuk. Yang kedua, cerai yang kedua masih bisa
rujuk, barangkali memang dia masih salah, masih tidak bisa mengendalikan diri dan seterusnya. Iqadun li zaujati al-ghafilati wa tanbihan, lan sebagai peringatan li ahliha maring keluarganya, liyakhudhu supaya megang sapa ahlu ala yadiha ing atase tangane mar'ah. Kalau di sini wayakumu lan padha berdiri sapa ahlu binasahiha kelawan menasihati mar'ah, wa tarbiyatiha lan mendidik mar'ah, wa tastaqimu mongko kemudian bisa berjalan lurus ala tariqatin solihatin ing atase jalan yang baik lil israti maring keluarga. Suami istri akhirnya keluarganya bisa saling menasihati. Perceraian kedua, wa ja'alahuma lan menjadikan sapa Allahumma ing karone tolak 1 dan 2 raj'ataini ing bisa kembali, bisa rujuk kembali. Aidon litarwiyah supaya juga jadi bisa mempertimbangkan sapa auzauju dari pihak laki-laki juga punya kesempatan untuk mempertimbangkan wayu fakiru lan berpikir wayu dabiru lan bisa mendabar memikirkan ulang amrohu ing perkarane zaud. Jadi masing-masing harus berpikir kenapa dia sudah menikah kemudian bisa terjadi perceraian 2 kali. Dia nikah, cerai, setelah cerai rujuk kembali. Bosok rujuk kembali kok bisa cerai lagi? Maka mestinya masing-masing pasangan yang sudah cerai 2 kali itu bisa memikirkan secara lebih mendalam kenapa sampai cerai 2 kali. Sehingga diharapkan tidak akan lagi cerai ketiga. Karena kalau sudah cerai yang ketiga, maka disebut sebagai cerai bain, tidak boleh lagi rujuk. Kalau sudah cerai 3 kali nggak boleh rujuk. Maka kalau dia ingin rujuk harus diselani dengan yang lain. Maka ketika cerai 2 kali, maka masing-masing pasangan, suami maupun istri, harus berpikir tentang lebih mendalam kenapa terjadi begitu. Qabla batta, sebelum yonto memutuskan atau lako ing tolak. Hal yasbiru ana ta bisa sabar sapa zaud ala firaqiha untuk berpisah dengan istrinya. Apakah mestinya perceraian pertama itu mestinya sudah bisa menjadi pelajaran agar tidak muncul perceraian kedua. Kalau kemudian pertama cerai rujuk kok cerai lagi, berarti anten padha ndableke. Gitu kan? Artinya kenapa kemudian mereka nggak mengambil pelajaran dari perceraian pertama? Nah, karena itu di sini diajarkan ketika muncul perceraian pertama, maka mestinya suami istri harus berpikir secara serius ketika mereka akan terjadi perceraian kembali. Kemarin kan sudah pengalaman cerai pertama, maka harus dipikirkan dampaknya, akibatnya, dan segala hal. Sehingga diharapkan tidak muncul perceraian kedua, apalagi sampai kemudian perceraian ketiga. Hal yasbiru, fa'idha lam yasbir, mongko lamun tidak sabar, artinya ketika tidak betah dengan keterpisahan antara suami istri, ya roja'aha, mongko kembali lagi ke istrinya. Fatolaku utawi tolak ar-roj'i, yang roj'i 2 kali cerai roj'i tadi, ikut tahdibun, menjadi pendidikan lil akhlaki maring akhlak. Itu mestinya ketika muncul perceraian yang pertama itu kan mengakibatkan banyak hal, baik dari secara psikologis, sosiologis maupun di dalam kekeluargaannya. Kan begitu cerai pertama itu kan mestinya mereka sudah bisa ngambil pelajaran bagaimana yang harusnya dilakukan. Mestinya karena itu tolak roj'i itu tahdibun lil akhlak, menjadi bagian dari pendidikan akhlak. Wa wiqayatun lan menjadi penjagaan min khatiril furqati, saking munculnya perasaan untuk pisah, an-nahaiyati, yang tidak baik, yang merendahkan. Mestinya begitu muncul cerai pertama itu kita sudah harus berpikir jangan sampai kemudian muncul perceraian kedua. Wa tahsilun lan menghasilkan li sa'adati zaujiyati maring kebahagiaan suami istri.
Sehingga yang dipikirkan adalah masa depan yang lebih baik. Summa ta'ti, mongko humayati kemudian datang awat daurul furqati, pengulangan keterpisahan al-bai'ati. Jika kemudian muncul perceraian kembali yang ketiga kalinya, maka disebut sebagai cerai bain. Jadi cerai pertama dan kedua itu disebut talak roj'i. Talak roj'i itu 1 dan 2, di mana suami istri masih punya kesempatan untuk rujuk. Tapi kalau sudah jatuh talak yang ketiga, maka suami istri nggak boleh rujuk. Mereka boleh rujuk dengan aturan tertentu. Bain itu masih nggak boleh rujuk kecuali dengan aturan tertentu. Tapi kalau li'an masih ingat, li'an itu suami istri saling menuduh selingkuh. Jadi karena itu li'an, melaknat. Jadi istri menuduh suaminya selingkuh, atau suami menuduh istrinya selingkuh, tapi mereka tidak bisa membuktikan secara fisik. Karena itu mereka disuruh bersumpah. Orang yang meli'an istrinya, orang yang sudah menuduh istrinya selingkuh atau istri menuduh suaminya selingkuh, dan ketika dia tidak bisa membuktikan, maka dia harus bersumpah. Ketika mereka sudah bersumpah begitu, maka hukumnya menjadi cerai. Orang yang sumpah li'an, maka dia cerai. Dan cerai karena sumpah li'an itu tidak bisa rujuk selamanya dengan alasan apapun. Loh, bagaimana Anda bisa rujuk? Wong Anda sudah menuduh orang istrinya orang buruk, orang jahat, orang yang selingkuh. Kan aneh toh? Wis ngomongi bojone elek, dilaknat gini, orang-orang klunuk-klunuk balik. Kan nggak lucu. Kan nggak benar. Karena itulah orang yang li'an, maka dia cerai dan tidak ada harapan untuk kembali. Sementara kalau cerai bain masih memungkinkan, tapi dengan cara tertentu, diselani orang lain. Biasanya, Kang, tolong mantan istriku dirabi ya, sedino, madengono dicerai. Nah, itu apa namanya? Cerai apa namanya? Nikah apa jenenge? Apa? Yang untuk menghalalkan tadi loh, ben setelah dicerai kita boleh rujuk kembali. Itu bain dan roj'i. Al-musari yang diisyaratkan ilaiha biqauli ta'ala kelan dawi Allah ta'ala, fa in talaqaha, mongko lamun menceraikan lagi ha ing mar'ah, fala tahillu, mongko tidak halal sapa mar'ah lau kediman min ba'du, setelah itu. Setelah cerai yang ketiga, maka suami tidak boleh rujuk kembali hatta tangkiha, sehingga menikah sapa mar'ah zaujan ghairahu ing suami yang lain. Payang dulu mongko kemudian bisa memperhatikan, bisa melihat sapa zauju seorang suami imro'atan ing istri ukhra yang lain. Suami juga kemudian bisa memilih istri yang lain. Taliku yang patut apa imro'ah ukhra bi kelan men. Watan dulu lan bisa memperhatikan sapa almar'atu seorang istri zaujan akhor ing suami yang lain. Setelah terjadi perceraian yang ketiga, yaitu yang disebut cerai bain, maka suami istri saling mantan tidak boleh rujuk kembali, kecuali setelah masing-masing menikah dengan orang lain. Ada nikah muhalil istilahnya, istilah nikah yang agar kemudian membolehkan tadi. Kalau di sini dikatakan suami menikah dengan perempuan lain, dan istrinya, mantannya nikah dengan laki-laki lain. Nah, kalau kemudian mereka dengan suami dan istri barunya itu nggak sesuai, nggak cocok, kemudian cerai, maka mereka baru boleh kembali ke mantan awalnya dulu. Kan gitu toh. Dengan mantan teman SMA-nya bolak-balik ribut, cerai-cerai, goleklah mantan kuliahnya. Kalau cerai dengan mantan kuliah, ya baru boleh kembali ke mantan SMA-nya. Tujuannya apa? Agar dia tahu, bisa merasakan perbedaan istri dulu dengan istri baru, suami yang baru dengan suami lama. Sehingga dia bisa memilih kira-kira lain dengan mantan yang dulu sampai cerai 3 kali, mungkin dengan
yang baru, dia bisa melihat, bisa merasakan sesuatu yang lebih baik di dalam keluarganya. Sehingga kan ada kesempatan untuk menjadi berubah. Mosok gak ono liyane koyoke. Wong sak kampus akeh. Mosok bolak-balik wis cek pacaran, bolak-balik setiap ketemu jotosan. Ngono balik maneh, Senin apian maneh, padahal malam Minggu jotosan maneh. Kok koyo gak nek liyane to? Carilah yang baru, suasana baru sehingga lebih mudah. Fayaf tarikoni. Kemudian mereka terpisah. Fa'in yatafarraqo, mongko lamun mereka cerai dengan istri barunya, yang berarti yang istri baru yang kedua, baru yunillahu kulan min saati, memberikan sapa Allah kulan yang masing-masing min saati saking keluasannya Allah Ta'ala. Wa kanallahu wasi'an hakimah. Artinya setelah seseorang itu nikah dengan orang lain yang untuk istri barunya itu kemudian ternyata nggak cocok, maka Allah memberikan kesempatan kembali untuk rujuk dengan mantannya yang lama. Kalau yang lama sampai terjadi perceraian 3 kali. Fangdur, mongko memperhatikan sapa sira rahmatallahi taala ing rahmati Allah taala ayyuhal akhil karim. Ila hadzan nidhami, maring susunan ini. Al-Islami kang Islam, al-badi yang indah, fitartibi wuku itolaki ing dalem aturan perceraian, roj'iyan ing roj'i, summa ba'ian ing kemudian ba'i. Cobalah kita bisa perhatikan Allah Ta'ala ngasih kesempatan berulang-ulang untuk bisa kembali. Karena intinya nikah itu sebetulnya agar tidak terjadi perceraian. Sehingga kalaupun kemudian mungkin suami istri itu khilaf, kemudian terjadi perceraian, dipersiapkan untuk kembali. Karena intinya sesungguhnya kita nikah itu untuk membangun keluarga. Sehingga kalaupun ada khilaf, Allah masih kasih kesempatan untuk roj'i, balik. Karena intinya itu balik, bukan pisah. Intinya nikah, kalau kita belajar Fathul Qorib, an-nikahu lughatan al-jam'u. Nikah itu secara bahasa adalah kumpul. Sehingga kalau enek nikah kok adu-aduan, kok cuma apa biasanya? LDR? Ya bener LDR ya? Itu nikah apa enggak? Kok adu-aduan? Karena nikah itu kan ada sesuatu yang nggak bisa dikirimkan lewat SMS dan WA. Kan ada, itu hanya orang yang sudah nikah yang tahu. Muraatan krono menjaga lil masalihi maring kemaslahatan. Wa tanfidan lan menyelesaikan penyelesaian li sunnatil adabi maring etikane sunnah at-tadrijiyati yang secara bertahap. Anda masih ingat kayak kasus minuman keras? Minuman keras itu kan step by step, mulai kita diingatkan bahwa minuman keras itu ada manfaatnya, tetapi mudaratnya lebih besar. Kemudian diingatkan lagi, jangan mabuk ketika sholat, jangan mabuk. Sehingga karena sholat kita 5 kali, maka waktu mabuk menjadi lebih sempit. Setelah terakhir, kemudian dikatakan minuman keras itu haram. Oke, nikah juga begitu. Ada step by step untuk kembali. Wa mukhafatan lan krono menjaga ala kinanil usri ing atase kesatuane keluarga al islamiyati kang Islam. Li ala tadia supaya tidak jadi tersia-siakan sapa atfaluha anak-anake baina ummin ing antarane ibu hadama kang iso dadi rusak. Begini, ada hadima yang merusak apa al-anatu inadu sikap keras kepala hayataha ing kehidupane umin. Dengan perceraian itu kita diingatkan agar tidak terulang kembali karena anak-anaknya menjadi celaka, anak-anaknya menjadi tersia-siakan karena keras kepalanya orang tua. Ibunya keras kepala, bapaknya juga keras kepala.
baina umin antarane ibu hadima kang merubuhkan apa al inadu keras kepala hayataha wa adoa lan menyanyiakan sapa asaitonu syaitan taataha ing ketaatane mar'ah li zaujiha maring suaminya mar'ah hatta fakidat sehingga kemudian hilang apa saadatu mustaqbiliha kebahagiaan masa depane umin wa hafidho lan terjaga apa atfaluha anak-anake umin. Satu antarane sikap ibu yang keras kepala wa baina abin lan antarane suami atau ayah layuf kiru yang tidak pernah berpikir fil awaqibi ing dalam dampaknya akibatnya. Yang punya hak menjatuhkan cerai itu suami. Mestinya suami tidak mudah untuk menjatuhkan cerai. Ketika suami mudah menjatuhkan cerai itu kan berarti layuf kiru ala awatib. Berarti dia tidak berpikir akibat yang muncul. Yan dafi'u yang memberikan fitolagi tau'an krono mengikuti ligodobihi krono emosinya. Dia hanya mengikuti emosinya sesaat. Fayur silu kemudian menyampaikan min famihi saking ucapane abun atau suami bid'iyan ucapan yang bid'ah salasatan yang tiga min ghairi tarwiyin kelawan tanpa pemikiran wala tafkirin tawiyin itu pemikiran yang mendalam wala tafkirin lan pemikiran. Seorang suami dengan sangat mudah bolak-balik ngomong cerai. Itu berarti suaminya hanya mengikuti emosinya tanpa berpikir panjang. Fayazidu mongko jadi tambah fayu harimuha mongko kemudian mengharamkan sapa suami ing mar'ah ala nafsihi ing atase dirinya suami tahriman batan ing haram yang banget, yang kemudian tidak boleh dirujuk kembali karena jatuh talak 3. Baru bama bisa terjadi juga terkadang dhaba pergi libadil kutabi. Kadang seorang suami setelah itu mereka mungkin mengikuti salah satu dari ahlil kutab, mungkin pesantren gitu ya. Ada kiai, ada kutab, orang-orang pesantren yang kemudian mudah, kata Said Maliki, sangat mungkin suami-suami yang begini ini kemudian konsultasi ke Ba'dil Kutab al-Juhala, ustadz-ustadz yang tidak pinter, yang kemudian ngasih kesempatan kak popo cerai 3 kali, gampang nanti kan ditahlil. Itu kritik Said Maliki. Itu sikap yang sangat tidak benar, yang memudahkan orang untuk menjatuhkan perceraian. Artinya siapapun orang yang mendukung perceraian, maka itu sikap yang juhala. Karena nikah itu mestinya jangan sampai muncul cerai. Sehingga kalau ada orang kemudian mendukung, kalau di sini katakan ba'dil kutab. Kalau kutab itu kan bahasa kita kayak pondok. Kiai-kiai, ustadz-ustadz yang kemudian mendukung terjadinya perceraian, maka itu kata Said Maliki termasuk juhala, orang-orang yang nggak pinter. Juhala itu kan bodoh. Kalau bodoh kan kok sawangannya bodoh. Nggak pinter, nggak punya pemikiran yang mendalam. Fala yuhadiruha. Maka kemudian tidak hati-hati sopo kutab tadi, tidak memberikan saran yang hati-hati hu ing rajul min tirkabi bid'atin, saking melakukan bid'ah. Yang dimaksud bid'ah itu adalah perceraian. Karena perceraian mestinya tidak. Sehingga ketika orang memudahkan perceraian, berarti dia jatuh dalam bid'ah. Wahadmi ismatin, lan hilangnya keterjagaan. Wa kasri khotirin, lan memudahkan pemikiran yang enggak baik. Wa ighlaqi baitin, lan ketertupannya rumah. Faya juru, maka kemudian berjalan yang ngatasi rojul apa masyakilun wa masaibun, banyak persoalan dan musibah. Fayat taki, terakhir kemudian Said Maliki mengatakan fayat taki, mongko takwa wediyo, takutlah Allah yang Allah sapa haulail kutab, hai para pemangku pesantren.
yang memudahkan perceraian antara suami istri. Fayaqulu mongko ngucapo sapa mereka kaulan sadidan ing ucapan yang benar. Ucapan yang benar adalah menurut Syed Maliki, kita sedapat mungkin menghindari perceraian. Jangan memudahkan perceraian. Kalau di Timur Tengah itu kan mudah nikah toh, dan mudah kayaknya juga nggak terlalu sulit cerai. Suatu ketika Ustaz sama ibu pas haji atau umroh, kita ke toko, ada penjaga toko emas ditakoni, berapa istri kita? Saya bilang, istri saya satu, ini aja, ibu aja. Oh, dianggap aneh. Bagaimana mungkin kita misalnya yang pegawai, pejabat, istrinya cuma satu, kata dia, wong saya tuh loh hanya pelayan di toko, istri saya dua. Biasa mereka begitu, gampang nikah juga nggak susah untuk cerai. Kata Syed Maliki, sikap ulama, sikap ustadz yang mendukung mudahnya perceraian itu berarti juhala, dan itu mendukung perilaku bid'ah. Karena itu berarti akan merusak kekeluargaan. Karena prinsipnya nikah itu membangun keluarga. Itulah kenapa kalau dalam Sunni nikah mut'ah itu haram, nggak boleh. Nikah mut'ah itu adalah nikah yang sekedar untuk menghalalkan hubungan seks laki-laki perempuan. Misalnya Anda kuliah neng kene, kuliah neng Malang, daripada pacaran dosa nikah aja. Tapi nikahnya nanti kita akan putus setelah wisuda masing-masing. Enak lah neng kene bareng-bareng, hidup bareng. Nanti setelah wisuda wassalam, kita mulai ke daerahnya sendiri-sendiri. Itu nikah mut'ah. Bagi Sunni, nikah mut'ah itu berarti nikah yang tidak didasari tujuan membangun keluarga. Maka itu tidak sesuai dengan syariat Islam, di mana usroh ada sesuatu yang paling penting. Karena itulah mut'ah itu tidak benar. Wa ba'da wuqu'i irati talaqi, maka setelah jatuh akibat cerai, wuqu'i karisati talaqi itu jatuh cerai al-bati tadi yang permanen, bain, yang dumu mongko kemudian menyesal sopo azaujani suami istri, payas'a kemudian datangi sopo azauju wal akaribu lan kerabat wal ahbabu lan para orang-orang dekat, payas'aluna kemudian podo tanya sopo mereka setelah terjadi cerai bain. Orang-orang kemudian datang fayas'aluna ala ulama, mongko podo tanya ing ulama agar bagaimana cara bisa rujuk kembali. Ulama yang kemudian dikatakan oleh Syed Maliki tidak jejak, ulama yang tidak jejak perilakunya. Jejak itu apa namanya? Bahasa Jawa ini jejak, tidak istiqomah. Bahasa Maduran apa? Pokoknya tidak kuat memegang agama, maka kemudian mereka akan mencarikan solusi untuk itu. Hanya karena akhirnya membuat hilah hukum. Hilah hukum itu? Rekayasa hukum agar dia bisa kembali lagi. Tapi kan kemudian mereka tidak didukung oleh kesadaran tentang bagaimana menjaga keluarga dan baik. Akhirnya kan mereka kembali hanya pokoknya bisa kembali dan utuh kembali. Tapi kesadaran membangun keluarga itu tidak muncul. Fayas aluna mongko podot nanya, montok minta sapa mereka zaud wal aqarib wal ahibba tadi, al ulama ing ulama faya tamisuna mongko kemudian berbuat sapa mereka al hilata ing hilah, mereka yasa hukum. Fayas lukuna kemudian memberikan sapa mereka al maharij ing jalan keluar al baidati yang jauh. Kemudian mereka merekayasa hukum bagaimana suami istri bisa kumpul lagi setelah cerai bait, yang kemudian melahirkan apa tadi yang diistilahkan dengan nikah tahlil. Itu kan hanya merekayasa hukum agar selesai, sehingga solusinya tidak menyelesaikan masalah tetapi justru jauh dari nafas syariah. Karena nafas syariahnya bukan itu. Nafas syariatnya adalah membangun kekeluargaan yang baik. Waqat tungkiru lan kadang
mengingkari sapa azauju seorang suami al-mutalaqatu yang mutaliku yang menceraikan al-fadahu ing ucapane. Atau kalau nggak begitu, kalau tidak ulamanya yang membuat rekayasa hukum sehingga solusinya nggak bagus, bisa juga suaminya yang kemudian nggak jujur sehingga suaminya memberikan argumen yang tidak tepat sehingga akhirnya pengadilan menjadi salah memberikan keputusan hukum. Kan muncul banyak toh gitu. Waqat yughayyiru kan kemudian merubah sapa suami niyatau ing niate amamal mufti di depan mufti awil qadhi sehingga kemudian suami berbohong. Oh, enggak gitu. Mungkin dulu tuh saya enggak sengaja ketika menjatuhkan cerai. Sehingga karena enggak sengaja maka kemudian direka-reka akhirnya menjadi enggak salah dan boleh. Padahal kita diingatkan dalam perceraian ada satu hal ucapan yang guyonan dan seriusnya dianggap sama. Jadi kita guyonan itu nilainya sama dengan serius. Antara guyon dan serius itu dihukumi sama, yaitu ucapan perceraian. Sehingga nggak boleh kemudian suami istri kalau Anda nanti nikah kemudian karo rasan-rasan yang kamar, ya podik lah kita itu sekarang cerai aja ya. Walaupun guyon itu nggak benar. Itu yang kita harus paham. Ada kalimat yang guyonannya itu dihukumi serius, yaitu soal perceraian. Itu yang kemudian terjadi. Wa kullun hadza utai saben-saben satu iku la yukhlisuhu. Tetapi kita harus ingat kata Said Maliki, apapun rekayasa hukum yang disampaikan oleh kutab tadi atau apologi yang disampaikan oleh suami iku la yukhallisuhu, tidak akan membebaskan hu ing suami min adzabillahi taala saking siksane Allah taala besok. Wa ghadabahu wallahu utai Allah iku ya alamu ngerti sapa Allah khainatal ayuni ing sesuatu yang dirahasiakan oleh mata wa ma lan barang tuhfi yang menyembunyikan apa suduru hati. Kan Allah tahu niat kita, Allah tahu kemauan kita, sehingga mungkin secara hukum orang bisa merekayasa hukum, mungkin di pengadilan orang bisa khilah, tetapi Allah tahu apa yang ada di kita. Said Maliki ngajari kita, marilah berperilaku jujur dan hati-hati dari istri dan suami, sehingga kemudian tidak mudah untuk cerai. Andaikan pun terjadi perceraian karena kealpaan kita, kealpaan suami istri, maka cukuplah perceraian itu hanya sekali, tidak kemudian terulang kembali. Karena kalau sudah terulang kembali itu artinya kita tidak belajar dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Baik, begitu nanti kita lanjutkan besok. Terima kasih. Ada pertanyaan? Enggak kan? Bagaimana jika istri tidak mau ikut bersama suami kerja di tempat jauh karena beralasan tidak bisa jauh dengan orang tua? Bagaimana kalau misalnya seorang suami kerja di luar kota, kemudian istri tidak bisa ikut suami karena alasan salah satunya adalah menjaga orang tua. Itu sering terjadi. Itu kan sering terjadi toh. Yang kemudian tidak jarang kemudian juga melahirkan perceraian karena waduh ngotote. Yang satu tetap rono, yang satu nggak mau kemana. Saya kira kok kita nggak bisa mengatakan bagaimana, tetapi itu bisa dikomunikasikan. Artinya maksud saya kan gini, itu kan sangat personal ya. Setiap orang berbeda, setiap kasus mungkin secara umum seperti itu, tapi sebetulnya kan seberapa pentingnya seorang istri harus ke suami, bagaimana juga dengan keluarga orang tua itu kan bisa dibicarakan dan tidak harus maksa. Banyak kasus, misalnya kalau kita kemarin lihat di wali santri, wali murid di Kak Asa itu dulu, enek sing suaminya kerja di Irian, pulang 3 bulan sekali, itu juga jalan aja, pulang 6 bulan sekali,
Itu juga biasa aja. Artinya sebetulnya ini kan terkait dengan problem masing-masing yang itu nanti masing-masing pasangan punya kemampuan untuk mendeteksi mana yang lebih maslahah. Karena masing-masing keluarga beda. Kita tidak bisa mengatakan harus ikut suami. Nggak bisa juga karena konteksnya bisa berbeda. Tetapi masing-masing suami istri kan bisa didiskusikan, bisa dibicarakan dengan intent dari hati ke hati berdasarkan konteks masing-masing, bagaimana solusi yang bisa diambil. Karena yang sebetulnya yang penting adalah ketika suami istri itu sama-sama punya komitmen untuk menjaga keutuhan, itu bisa dibicarakan. Kecuali kalau sejak awal sudah nggak punya komitmen untuk itu. Sehingga sebetulnya kan yang sering terjadi, suami istri sudah tidak punya komitmen untuk bersatu. Sehingga persoalan itu jadi alasan untuk cerai. Kan bisa toh? Yang sering terjadi kan gitu. Karena sejak awal sudah nggak ingin untuk bersatu. Maka ketika ada masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan, bisa dikomunikasikan, itu kemudian menjadi alasan masing-masing untuk berpisah. Karena tapi sebaliknya ketika suami istri punya komitmen untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga, maka jauhnya jarak itu kan bisa diatur. Nyatanya bisa LDR bulanan atau tahunan. Wong yang suaminya jadi TKI aja loh, itu pirang tahun. Yang dulu pernah Ustaz sama ibu itu pas umrah ya, ditekani di hotel. Ada TKI dari Indonesia, wes lebih dari 10 tahun. Anaknya mulai bayek ditinggal, sekarang anaknya sudah besar. Dia nggak bisa pulang tuh. Iya tetap jalan, artinya yo biasa-biasa aja. Artinya bisa selama komitmen itu masih ada, sesungguhnya persoalan tadi bisa dibicarakan. Tapi kalau komitmen sudah nggak ada, maka itu bisa jadi alasan untuk pisah. Sehingga kalau Ustadz mengatakan, kita tidak bisa mengatakan istri harus tetap ikut suami atau suami harus, karena itu sebetulnya problem rumah tangga biasa yang bisa dibicarakan antara suami istri dan keluarga. Mana yang lebih mana yang lebih manfaat, mana yang lebih bisa dilakukan. Kan kadang suami gentian mulai yang banyak Ustaz tahu, suami istri jauh, nanti mulai suami istri yang suaminya pulang atau nanti istrinya nyusul, itu kan bisa toh gantian, itu kan gampang dibicarakan sepanjang kita sama-sama punya komitmen untuk bersama. Kayaknya begitu. Jika seseorang menggugurkan kandungan, sedangkan itu hasil perzinahan, gimana hukumnya? Bagaimana hukum menggugurkan kandungan hasil zina? Kita ingat zina itu dosa, menggugurkan kandungan juga dosa, maka kan berarti kena 2 kali dosa. Tapi kan itu untuk menutupi malu, mungkin malu sekilas ya, tapi kita lupa ada dosa yang lebih besar, yaitu membunuh janin dan berzina. Karena itulah kalau kita lihat pendapatnya Imam Malik mengatakan orang yang perempuan yang hamil di luar nikah, maka kandungannya dihukumi harus terus dipelihara sampai dia melahirkan, dan dia tidak boleh menikah sampai kemudian itu melahirkan. Itu untuk apa? Sebagai pelajaran agar tidak terjadi hamil di luar nikah, baik oleh dia maupun masyarakat yang lain. Kalau dalam Imam Syafi'i kan beda. Hanya reasoningnya memang beda. Imam Syafi'i mengatakan perempuan yang hamil di luar nikah boleh melakukan nikah. Kenapa? Karena kehamilannya tidak diakui. Karena tidak diakui berarti dianggap tidak ada. Karena tidak ada maka dia boleh melakukan nikah. Tapi akhirnya kan disalahpahami. Menjadi ya udah ikut Imam Syafi'i, kalau hamil kemudian dinikahkan. Seolah-olah kemudian tertutupi malunya. Padahal Imam Syafi'i argumentasinya bukan untuk begitu, tapi karena janin hasil zina itu dianggap tidak ada, argumentasinya beda, tapi kemudian dimanfaatkan dengan sesuatu yang untuk kepentingan ini. Jadi artinya jawab pertanyaan tadi, kalau hendaknya tidak zina dan tidak menggugurkan kandungan. Kalau sudah terlanjur, janganlah kemudian mengulang dengan menambah dosa, yaitu
menggugurkan kandungan. Terus ini apa namanya, anak hasil zina itu kenapa harus pakai nasabnya yang dari ibu? Kalau misalkan udah nikah dengan si bapak Kenapa anak hasil zina itu nasabnya kepada ibu? Karena dia muncul sebelum nikah. Nasab itu kan muncul setelah nikah. Karena dia itu muncul sebelum nikah, maka berarti keberadaan nasab suami, ayah itu tidak diakui. Karena itulah maka kemudian dia dinasabkan dengan ibunya. Itu alasannya. Karena itulah kenapa kemudian anak hasil zina itu tidak bisa diwalikan oleh bapaknya. Walaupun bapak biologisnya. Sing biyen sing bapak aslinya kuwi. Cuma dia nandur sebelum waktunya. Misalnya kan belum waktunya tanam sudah nanam, saking sregepe. Maka nggak boleh, maka nggak diakui toh karena belum waktunya. Itu kan kalau hukum kan mencuri stat itu apa? Mencuri stat ya itu. Mencuri stat toh. Orang yang mencuri stat kan kena diskualifikasi. Karena itulah kemudian anaknya nggak diakui, hasilnya tidak diakui. Karena itulah nasabnya tidak bisa dihubungkan dengan bapaknya. Karena belum menikah. Nanti kalau dia perempuan, maka walinya wali hakim. Bukan bapaknya. Bukan bapak biologisnya. Oke, sudah. Oke, masih. Ustaz, saya mau tanya, setiap marah saya sering mengucapkan kata cerai ke istri. Setelah itu saya minta maaf dan istri memaafkan. Bagaimana dalam hukum perkawinan saya ini, Ustaz, penjelasannya? Oke. Ikut KHI yang di Indonesia itu kan, kalau nggak di depan hakim nggak dianggap tidak syar'i. Bagaimana hukumnya kalau seorang suami mudah mengucapkan wis mulai, wis cerai? Kalau secara hukum perkawinan, maka ucapan cerai itu tidak dianggap. Jadi harus di depan pengadilan. Tetapi untuk hati-hatinya, setelah itu mestinya satu, dia bisa bangun nikah. Ada ijab lagi untuk hati-hatinya, karena kita juga harus hati-hati. Ini persoalannya persoalan besar. Persoalan pernikahan yang berdampak pada zina, kalau nggak benar. Sehingga walaupun hukum perkawinan itu mengatakan bahwa perceraian yang diakui adalah perceraian yang ditetapkan oleh pengadilan, tetapi agar kita tidak jatuh pada sesuatu yang salah, hendaknya kita bisa berhati-hati. Kalau kemudian muncul kata cerai, kalau saran Ustadz, bangun pernikahan kembali. Cari kiai, cari tokoh untuk mengangkatkan kembali. Dan dengan begitu kan kemudian kita tidak menjadi mudah untuk jatuh talak lagi. Karena kita tahu bahwa dampaknya itu kita akan nikah lagi, disaksikan orang lagi, bolak-balik kok bangun nikah aja koyoke. Nah, itu untuk hati-hati kita. Jadi agar kita itu kemudian secara hukum itu tidak salah, baik pada agama dan hukum perkawinan. Kayaknya begitu. Ini yang penting adalah bagi kita laki-laki, sejak kemarin yang disampaikan, laki-laki itu harus banyak sabarnya, jangan mudah mengatakan itu. Karena perceraian, apalagi emosi, itu bisa jadi sungguhan. Karena itu berarti kan dikatakan dengan sepenuh hati, perceraian itu. Malah dijaga, emosi-emosine, gak usah ngomong itu. Pada kita walaupun emosi jangan ngelempar piring. Nanti kan rugi dhewe toh. Pas wae mangan gak ono kabeh piringe. Yo emosi lah, biasa. Tapi nggak usah merusak apapun karena toh itu milik kita sendiri. Oke, begitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana bi'alimna ladhi fa'una rabbi faqihna
وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.